Halo warga sipil sekalian, jadi dari kemarin gue konstan dapat pertanyaan soal Bitcoin. Apakah Bitcoin itu zero sum game atau bukan zero sum game? Sekarang gue berharap konten ini bisa menyelesaikan itu semua karena akan gue jawab apakah itu zero sum game atau tidak dengan pendekatan dan model matematika. Kenapa gue gunakan pendekatan dan model matematika? Supaya diskusinya berkembang teman-teman, nggak cuma bantaran argumen dan opini doang yang sangat besar dipengaruhi oleh bias subjektif, apalagi sampai ad hominem ya, sampai ada statement-statement, wah jangan percaya orang yang A kalau dia B, wah gue lebih percaya C karena mobil dia D. Wah, itu kita kayak mundur ke belakang gitu. Jadi ya sengaja gue pakai pendekatan model matematika dengan alasan itu. Pertama, alasan kedua adalah kalau kalian mau mendebat argumen gue, kalau kalian mau menyalahkan argumen gue, kalau kalian mau membantah argumen gue, karena gue menggunakan bahasa matematika, maka tolong gunakan bahasa matematika juga. Kalau ternyata gue udah pakai pendekatan kayak gini dan lu bantah sama opini dan argumen, ya kasihan lu nya sih. Ya tapi ya gue nggak bisa ngelarang kalau orang mau mempermalukan dirinya sendiri gitu. Tapi gue nggak mau dengar kata lu bang, lu nggak punya BTC. Gue nggak mau dengar kata lu bang, lu nggak punya Lamborghini. Ya memang nggak punya Lamborghini, tapi ya sudah. Jadi langsung aja kita membahas Bitcoin, apakah zero sum game or not. Pertama, kita ke definisi zero sum game dulu. Apa itu zero sum game? Zero sum game adalah permainan di mana pihak yang mendapatkan keuntungan itu nilai keuntungannya sama dengan nilai dari kerugian pihak yang dirugikan dalam permainan itu. Jadi keuntungan itu X, kerugian itu Y. Ketika kita masukkan ke dalam formula matematikanya, X min Y sama dengan 0. Itulah kenapa namanya zero sum game. Nah, apakah Bitcoin menggunakan sistem yang sama? Ini gue jelasin. Pertama, kita harus paham dulu kerangka dasarnya. Supply-nya tetap nih. Jumlahnya terbatas, 21 juta koin nih. Ya kan? Tapi demand-nya fluktuatif. Pertanyaan paling dasar. Yang membentuk nilai ekonomi dari Bitcoin atau harganya, apa kira-kira? Apakah cash flow for future-nya? Apakah ada yield-nya? Apakah ada kuponnya? Apakah ada fee rentalnya? Apakah ada utility materialnya? Mau lu bungkus pakai buzzword seperti apapun, yang membentuk harga dan nilai ekonomi dari Bitcoin tak lain tak bukan adalah fiat atau uang tunai atau uang. Tanpa uang, maka stagnan. Itulah kenapa ada yang namanya Martingale teori sama Grateful teori. Kenapa stagnan? Karena tanpa ada cash in yang masuk, nggak akan ada fresh demand. Dia bakal berputar di situ-situ aja. Dan ketika itu keluar, maka harganya bisa turun. Nah, pendekatannya adalah market cap sama dengan P dikali Q. Harga, market cap per Q. Ini M, total fiat yang masuk. Nah, di sini kita masukin ini persamaannya. Cash masuk itu C in, C out. Perubahan harga atau kenaikan harga BTC itu baru bisa terjadi ketika cash in kurangin cash out lebih besar dari 0. Ketika kita berhitung soal net profit dari Bitcoin, maka masuklah ke persamaan ini. Nah, ini di luar cost yang muncul dari mining, dari listrik, dan lain sebagainya. Artinya, ketika lu masuk ke market Bitcoin dengan alasan pure untuk trading, pure jadi spekulan, suka atau tidak, lu sedang memainkan yang namanya zero sum game. Jadi, Suli ataupun Mas Andrew ngomong itu zero sum game, ya nggak salah. Sebagian besar orang masuk ke market kripto memang melakukan hal seperti itu. Mereka bisa berbusa-busa, berbuih-buih ngomong soal utilitas dan lain sebagainya, soal trust the project dan lain sebagainya. Tapi ya pada akhirnya yang mereka lakukan spekulasi. Kalau begitu emas dan saham bisa zero sum game juga dong Bang? Ya tentu bisa. Dengan pendekatan yang sama, lu beli saham pagi ini lu jual sore misalnya, atau lu beli emas pagi ini lu jual sore lagi, itu juga zero sum game, bisa dibilang kayak gitu. Yang membedakan ini teman-teman, sejatuh-jatuhnya harga emas itu bisa lu gunakan untuk perhiasan lu, untuk kalung lu, untuk gelang lu, dan lain sebagainya. Sedangkan Bitcoin, ya tentu tidak. Artinya apa? Artinya Bitcoin itu nilainya sangat tergantung sama fiat yang masuk dan fiat yang keluar. Ketika gak ada fiat sama sekali yang mempengaruhi market dari Bitcoin ini, dan gitu loh. Artinya apa? Artinya yang diomongin sama Mas Suli dan Mas Andrew tidaklah salah. Nah, bagaimana dengan apa yang diomongin sama Mas Ray? Yang pertama, Bitcoin is not zero sum game. Karena kalau if you call Bitcoin a zero sum game, itu fundamentally flawed. Karena Bitcoin ini punya cost of production. Dia bilang Bitcoin itu bukan zero sum game karena ada cost production. Nah, ini sorry banget. Justru itu sangat-sangat ironis, kontradiktif, dan malah mematahkan argumennya sendiri. Iya, kalau kita pakai elemen cost production, yang kita hitung pakai gini, cost energi ditambah biaya transaksi, delta T sama dengan 0, berarti kita pakai integral, kita masukin persamaan ini, jadinya bukan zero sum game memang.
tapi lebih parah, yaitu negatif sum. Artinya kerugian kolektifnya jauh lebih besar. Jadi bisa sebenarnya menggunakan argumen kalau Bitcoin itu bukan zero sum game, tapi bukan dengan menerapkan atau memasukkan masalah cost produksi yang muncul, karena itu bukan argumen penguat, justru pelemah. Jadinya bukan zero sum game memang, tapi jadi negatif sum. Yang mana ini fallacy yang sangat berbahaya dan justru jadi bumerang untuk komunitas kripto itu sendiri. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Bitcoin ini jadi tidak zero sum game? Jawabannya bisa, tapi tergantung argumennya dulu. Nah, keadaan seperti apa Bitcoin tidak bisa kita kategorikan sebagai zero sum game adalah keadaan di mana lu beli Bitcoin sebagai store of value. Lu beli Bitcoin untuk menahan inflasi fiat money yang ada di negara lu. Misalnya lu tinggal di Venezuela atau tinggal di Argentina, maka beli Bitcoin adalah sesuatu tindakan yang benar kalau ditujukan untuk menjaga nilai. Atau kayak yang Timothy bilang ini. Mungkin bahkan nanya, apakah gue beli Bitcoin untuk nyari duit? Ya. Jawabannya enggak. Ya. Pasti ada untuk mau capital gain. Itu pasti ada. Tapi Bitcoin itu lebih ke store of value dan penyimpanan energi gue. Nah, yang dijelaskan sama Timothy Ronald itu udah meng-coverage atau menjelaskan bagaimana Bitcoin sebagai sebuah sistem, bukan lagi sebagai alat untuk mendapatkan margin profit dari fiat money. Artinya dia udah menempatkan Bitcoin as a Bitcoin. Dan biasanya maksimalis selalu melakukan hal-hal seperti ini ya. Jadi nggak peduli kayak berapa, dia lakukan store of value di situ. Walaupun ada risk, dengan pendekatan atau treatment seperti itu, dia tidak sedang melakukan zero sum game. Nah, dan ini bahkan bisa jadi positif sum ketika lu gunakan Bitcoin untuk negara-negara yang misalnya lagi chaos banget, lagi hyperinflasi kayak Argentina, Venezuela, dan lain sebagainya. Dan lu pengen menjaga nilai di situ, akhirnya lu gunakan Bitcoin. Atau lu seorang Mr. Internasional gitu ya, transaksi lu most of the time itu internasional, daripada lu pakai Western Union, lu gunakan Bitcoin jauh lebih cepat, jauh lebih simple, maka itu juga bukan zero sum game. Jadi kesimpulannya, zero sum game ataupun bukan zero sum game itu ditentukan bagaimana lu memperlakukan market Bitcoin itu sendiri. Yang mungkin agak perlu dikoreksi adalah mengatakan Bitcoin bukan zero sum game karena ada cost production. Nah, itu secara ekonomi nih yang gue pelajarin sampai S2 gue 2 gitu ya. Nggak bisa jadi basis argumen untuk merasionalisasikan statement tersebut. Bahkan, ya statement tersebut makin memperkuat status Bitcoin sebagai negatif sum, yang justru berbahaya bagi komunitas kripto itu sendiri. Gue nggak ada beef sama siapapun atau masalah personal sama siapapun, 3 orang yang hebat, luar biasa sekali. Intinya gue menjelaskan berdasarkan keilmuan yang gue pahami dan kemampuan yang gue miliki gitu. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.